Siap. Jadi, maksud saya untuk mengumpulkan rekan-rekan sekalian, di sini saya akan melaksanakan rencana tindak lanjut. Ini terkait RPL pembelajaran berbasis proyek. Jadi di sini yang saya ambil adalah kebugaran jasmani. Jadi kenapa saya ambil kebugaran jasmani? Jadi kebugaran ini berfokus pada pengembangan kebugaran jasmani yang ada di SMA Negeri 1 Subang. Ini untuk meningkatkan kesehatan dan fisik mereka. Ini dilakukan dengan merancang program latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan mereka, kemudian nanti setelah itu siswa itu diharapkan bisa mempromosikan juga ya, ke sosial media agar bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi yang melatar belakangi adanya proyek ini ya, yaitu yang pertama adalah tingkat kebugaran jasmani siswa dan siswi di SMA Subang itu kurang, rendah. Maka saya membuat proyek ini sesuai dengan latar belakang masalah yang ada di SMA Subang. Kemudian tujuan dari program pengembangan ini. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya kebugaran jasmani. Jadi biar sadar, siswa itu biar sadar untuk betapa pentingnya kebugaran jasmani siswa-siswa yang ada di SMA Negeri Subang. Mengingat generasi Z itu dalam pendidikannya kan memang tingkat kesehatannya itu sangat-sangat rendah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan tingkat kebugaran jasmani di SMA 1 Subang. Kemudian yang ketiga membentuk kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa. Jadi program ini diusahakan itu membawa manfaat kepada siswa ke depannya. Jadi bukan hanya setelah program ini dibikin, setelah itu selesai tidak. Kemudian rencananya seperti ini. Jadi ada rencana program latihan. Jadi saya itu akan membuat penilaian awal. Jadi menentukan tingkat kebugaran jasmani di awal itu seperti apa. Kemudian anak-anak nanti membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah merancang program. Jadi membuat program latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi menentukan dulu, kemudian membuat. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan program ini. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Jadi evaluasi. Nah, di sini ada struktur program dan mitra komunitas belajar. Jadi strukturnya itu ada guru pendidikan jasmani. Jadi kita sebagai panitia ini kan hanya percobaan dulu. Saya aplikasikan di kelas 12. Nanti kalau ini berhasil, nanti saya akan melanjutkan di kelas 10, 9, dan 12. Ya, yang pertama dulu, kemudian yang kedua adalah siswa, ya, kelas 12. Kemudian yang terakhir adalah orang tua. Itu struktur programnya dan kemitraan. Nah, ini ada the best struktur program dan mitra. Nah, di sini saya ingin melibatkan guru PDOK. Ya, karena ini hanya percobaan. Jadi mungkin nanti Pak Eka atau Pak Samsul nanti ini kan sebuah proyek, mungkin nanti saya akan ganti juga Pak Eka, mungkin nanti ketuanya ya. Jadi Pak Samsul sebagai pelaksana di lapangan mungkin seperti itu. Kemudian siswanya sebagai objeknya. Nah, terakhir setelah anak-anak itu melakukan program latihan ya, nanti di video, kemudian nanti di share ke sosial media yang relevan lah, boleh di TikTok, di Instagram, di YouTube gitu. Jadi ini sebagai edukasi juga. Kemudian ada evaluasi juga, evaluasi program latihan yang tadi yang terakhir itu. Jadi nanti evaluasinya nanti bentuknya
kemudian evaluasi berkelanjutan, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nanti ngecek kebugaran anak-anak, kemudian post test. Nah ini yang paling penting kaitannya dengan pengelolaan aset yang ada di sekolah. Alhamdulillah aset kita itu memadai, jadi tidak ada istilahnya kendala dalam melakukan proyek ini. Jadi yang pertama kan fasilitas, memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada di lapangan, ruang olahraga dan alat olahraganya. Kemudian sumber dayanya, sumber daya yang ada seperti guru, staf, alat olahraganya. Kemudian yang terakhir ini mungkin yang perlu kita perhatikan, ancaman dan tantangan terkait proyek ini. Jadi biasanya ancaman dan tantangannya itu hadir di siswanya sendiri gitu. Jadi kurangnya motivasi dan kesadaran siswanya itu yang harus kita bentuk. Kemudian keterbatasan sumber daya dan fasilitas sekolah. Kemudian perubahan gaya hidup dan pengaruh media sosial ini. Pokoknya ancamannya itu paling besar itu di siswanya